Nah, tetapi saya akan tergoda ketika yang menggoda saya itu Monica Lewinsky. Ini Monica Bellucci yang menggoda, waduh nggak tahan dah. Ini bahasa buah khuldi itu adalah seksual. Nauzubillah min dzalik. Jadi buah khuldi ditafsir sebagai seksual atau hubungan intim. Ini ulama loh. Ini katanya seorang kiai. Ini seorang doktor atau profesor juga. Hawa nafsu bukan hanya kepada perempuan saja, tapi kepada makanan, kepada harta, dan lain sebagainya. Tapi kenapa Buya Syakur langsung ke arah perempuan? Kalau saya tinggal serumah dengan perempuan yang cantik cerita, kayak siapa? Monica Bellucci ya. Siapa itu saya nggak tahu. Lagi rame nih teman-teman pembahasan tentang Nabi Adam dan buah khuldi, di mana ada yang menyatakan bahwa atau mengkiaskan buah khuldi dengan hubungan seksual. Baik, saya di sini akan mereaction suatu pernyataan dari Buya Syakur, di mana dari kemarin saya menyimak dari beberapa pernyataan Buya Syakur, itu banyak sekali syubhat, di mana dia menyatakan bahwa istrinya Rasulullah yaitu Siti Khadijah dulu adalah beragama Kristiani karena tidak mau dipoligami dan ahlul kitab, dan juga Waraqah bin Nawfal adalah seorang pendeta Kristen katanya Nasrani, dan itu sebenarnya tidak benar karena saya juga mendengar dan membaca risalah-risalah itu. Nah, baik, Buya Syakur, coba kita langsung reaction saja seperti apa pernyataannya. Masuk akal nggak kalau buah khuldi itu betul-betul buah? Oke. Mana ada buah bisa melupakan kita, lupa ingatan, lupa segala-gala, sorga yang penuh kenikmatan itu terlupakan hanya karena sepotong buah yang nggak ada artinya. Ini pasti kita tergoda itu karena lebih hebat. Betul nggak? Istri saya umpamanya punten ya, istri saya namanya Darkem namanya. Ya, hidungnya pesek. Saya tidak mungkin akan tergoda kepada Darmi yang lebih jelek dong. Nah, tetapi saya akan tergoda ketika yang menggoda saya itu Monica Lewinsky. Lanjut. Edwin Ernest yang menggoda. Ini Monica Bellucci yang menggoda, waduh nggak tahan dah. Jadi ketergodaan itu artinya bahwa memang luar biasa. Lalu apa maksudnya buah khuldi itu? Coba kita lihat ketika Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi, kan begitu? Ya. Setelah selesai, begitu mau mencari pakaiannya, nggak ada. Watafika yakhsifani min awraqil jannah. Jadi ketika makan buah khuldi itu dalam keadaan telanjang bulat dong. Pertanyaan saya, perempuan telanjang, laki telanjang, makan apa? Masuk akal ya? Nah ya itu persoalannya. Nah ini kitab-kitab tauhid dari dulu sekarang tuh kayak korma yang nggak masuk akal cuma. Iya kan? Makan apa katanya? Supaya jangan ngantuk nih. Ini bahasa buah khuldi itu adalah seksual. Ini bahasa buah khuldi itu adalah seksual. Nauzubillah min dzalik. Jadi buah khuldi ditafsir sebagai seksual atau hubungan intim. Ini ulama loh. Ini katanya seorang kiai. Ini seorang doktor atau profesor juga. Seorang yang memiliki keilmuan, tetapi memikirkan atau mentafsirkan buah khuldi sebagai bentuk seksual, bukan buah yang terlarang. Begitu. Padahal jelas di dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam di surga itu boleh melakukan apa saja. Karena Nabi Adam dulunya sendirian dan diciptakanlah istri dari tulang rusuknya perempuan, yaitu Hawa. Otomatis di situ Adam dan Hawa adalah suami istri. Ingat, suami istri. Jadi mereka bebas untuk melakukan apa saja karena mereka berakal. Ya, hewan-hewan pun, buah-buahan itu yang memberi nama Nabi Adam. Bahkan saking pinternya, saking cerdasnya Nabi Adam dan saking mulianya dia, malaikat dan jin disuruh bersujud. Hanya jin yang tidak mau bersujud. Ya,
Kenapa? Merasa sombong. Nabi Adam diciptakan di tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Jadi merasa lebih mulia itu jin. Jadi begitu. Otomatis Adam digoda untuk memakan buah. Jelas di dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu dibebaskan untuk makan buah-buahan atau apapun yang ada di surga. Kecuali buah khuldi. Buah ya teman-teman, buah, bukan hubungan seksual. Kalau hubungan seksual itu ada penjelasannya juga di dalam Al-Quran. Tidak mungkin Hawa diciptakan untuk Adam untuk tidak berhubungan seksual, ya. Tidak mungkin. Itu adalah sarana bagaimana agar mereka itu bisa berkembang atau memiliki keturunan, memiliki anak, memiliki hiburan. Paham sampai di sini? Semoga paham. Jadi, buah khuldi bukan seksual ya, seperti yang dijelaskan oleh Buya Syakur. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-35, di situ sangat jelas, yaitu Allah berfirman atau Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, "Hai Adam, diamlah kamu beserta istrimu di surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang baik dari manapun yang kamu mau atau yang kamu sukai, dan janganlah kamu sesekali mendekati pohon ini." Apa pohon ini? Yaitu pohon ini yang memiliki buah khuldi tersebut, yang menyebabkan kamu nanti menjadi orang yang zalim. Jadi hubungan seksual bukan perbuatan yang zalim. Di mana hubungan seksual itu memang sudah dianjurkan, termasuk di dalam syariat pun suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan intim itu berpahala. Bukan hal yang dilarang. Sangat jelas ayatnya di situ, yaitu tentang makanan. Tetapi kenapa Buya Syakur malah berpikiran atau kepikiran buah khuldi itu adalah seksual? Buah menjadi tindakan. Ini kalau nanti ada pemikiran seperti ini, tafsir-tafsir yang seperti ini kacau. Bukan berarti saya menyepelekan pemikiran atau tafsir dari siapa namanya? Buya Syakur. Kalau orang memiliki kebebasan untuk mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, seolah-olah buah khuldi itu adalah hubungan seksual. Jadi pohon itu kasur, jadi buah itu seksualnya. Jadi gitu. Kenapa langsung kepikiran ke seksual? Bukankah suami istri itu sudah halal? Adam dan Hawa adalah suami istri. Tentunya mereka halal untuk melakukan hubungan intim. Padahal jelas di situ ayatnya makan, bukan tidur, bukan ini, bukan itu. Di Al-Quran hukum-hukum itu tergambar dengan jelas, dengan penyampaian bahasa yang juga baik. Dan kita bisa menarik kesimpulan dari pernyataan Buya Syakur ini, buah khuldi itu adalah dikiaskan sebagai hubungan seksual. Padahal itu adalah makanan. Makanan surga yang bisa membuat manusia atau membuat Nabi Adam lepas tabirnya atau lepas pakaian hijabnya, yaitu dimana bisa melihat alat vital masing-masing. Jadi ada ulama yang menafsirkan bahwa yang menutupi aurat mereka masing-masing dulunya adalah suatu cahaya atau perhiasan surga. Jadi ketika mereka memakan buah khuldi, pakaian tersebut akan lepas dan mereka akan malu satu sama lain. Jadilah Allah langsung menegur mereka karena telah mengikuti hasutan dari iblis, yaitu makan buah khuldi tersebut, dimakan. Jelas di situ tulisannya dimakan. Jadi nanti berbahaya. Kalau dikias-kiaskan berbahaya. Coba kita selesaikan dulu ini pernyataan Buya Syakur ini. Sebetulnya saya kiai kan, tapi punten kalau saya tinggal serumah dengan perempuan yang cantik cerita kayak apa, Monica Bellucci ya. Siapa itu saya nggak tahu. Silakan, kalau pada sawah adus kari per, turu kari les, apa nih, nginu kari blok, seperti itu sebenarnya ada kan tuh. Ya artinya pokoknya silakan seenaknya, tapi jangan pernah menyentuh dia. Waduh, nggak kuat saya. Saya pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, ini sesungguhnya wala taqrabu hadis syajara itu kalimat indah untuk mengungkapkan sesuatu yang kurang pantas diucapkannya. Oke. Ya. Jadi Allah mengkiaskan begitu ya tafsir dari Buya Syakur. Saya tidak mau menyalahkan ya, saya tidak mau menyalahkan Buya Syakur. Karena apa? Kita sama manusia, tetapi kalau kita berbeda pandangan itu boleh-boleh saja. Ini bukan berbeda pandangan dengan antara saya atau Buya Syakur, tetapi antara para ulama-ulama terdahulu atau pernyataan-pernyataan orang yang sudah menafsirkan ayat ini dengan pemahaman yang sangat jeli dan juga pemahaman Al-Quran yang mendalam. Bukan pemahaman tentang hawa nafsu saja. Karena hawa nafsu itu bukan cuma berbentuk seksual. Hawa nafsu bukan hanya kepada perempuan saja, tapi kepada makanan, kepada harta, dan lain sebagainya. Tapi kenapa Buya Syakur langsung ke arah perempuan? Ya, bukankah memang sudah jelas di situ bahwa Hawa diciptakan untuk Adam. Jadi bebas Adam mau apain saja itu Hawa. Begitu.
Jadi bukan dilarang. Jadi percuma Allah menciptakan Hawa kalau tidak untuk Nabi Adam. Karena memang disitulah tempat Nabi Adam bercurah. Disitulah tempat Nabi Adam bersenda gurau. Begitu. Jadi menurut penafsiran Buya Syakur ini, Hawa diciptakan untuk Adam itu hanya untuk menemaninya. Bukan untuk berkembang biak. Bukan untuk bersenda gurau. Bukan untuk memiliki keturunan. Hanya untuk jalan-jalan begitu. Ya Allah, saya tidak habis pikir kenapa sampai ada pemikiran seperti ini. Atau tafsir-tafsir seperti ini. Saya pribadi kaget. Karena apa? Seorang ulama atau seorang kiai seperti Buya Syakur bisa menafsirkan ayat dengan sebegitu gampangnya. Seolah-olah ayat itu memang ditujukan kepada hubungan seksual. Ya teman-teman, menurut tafsir para ulama, dari dulu sampai sekarang, ya hanya Buya Syakur yang menafsirkan buah khuldi itu sebagai hubungan seksual. Terus yang dimakan itu apa? Istilah makan itu kan masuk ke mulut. Ya, bebas. Orang dulu, orang Dayak pun, orang pedalaman. Mereka tidak menggunakan baju kadang. Mereka hanya menggunakan penutup, penutup kemaluan, penutup ini. Tidak menggunakan baju seperti ini. No, tetapi mereka hidup normal. Mereka tidak malu-malu dengan satu sama lain. Banyak sekali suku-suku pedalaman yang tidak menutupi aurat. Sedangkan Nabi Adam ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya menurut tafsiran para ulama. Dan menurut tafsiran ulama yang lain juga ditutup dengan perhiasan surga. Jadi mereka diciptakan dalam kondisi yang seindah-indahnya. Tetapi mereka memakan buah khuldi. Jadi mari kita ambil pelajaran dari pernyataan Buya Syakur ini, bahwa yang sebenarnya bukan saya yang membantah pernyataan Buya Syakur, tetapi ulama-ulama terdahulu yang telah menafsirkan ayat ini. Dan beberapa hal juga yang menjadi penjelas dari bait per bait atau kalimat ke kalimat, kata per kata, bahwa memang maksudnya ini, bukan maksudnya kepada seksual. Dimakan pohon, buah. Tidak mungkin Allah main kias-kiasan di situ. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya share di video ini atau saya bagikan di video ini. Agar apa? Agar kita tidak salah di dalam menafsir suatu ayat. Dan jangan tafsir sendiri. Ya, jangan tafsir sendiri. Memang betul, saya, Buya Syakur, dan ulama-ulama terdahulu sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Bisa benar, bisa salah. Bisa luput, bisa tepat. Tetapi rata-rata umat-umat terdahulu adalah umat-umat terbaik yang dimana hidupnya memang difokuskan kepada hukum. Mereka tidak berpikir untuk bermain gadget, main HP, internetan, tidur seharian, dan lain sebagainya. No, tetapi mereka sibuk sehari-harinya untuk mentafsir, mendefinisikan ilmu, menuntut ilmu, memberikan penalaran, dan lain sebagainya, sehingga mereka tercapai suatu konsep untuk memberikan penjelasan kepada Al-Quran dengan cara-cara terbaik. Dan ditafsirlah Al-Quran itu bisa menggunakan ayat dan juga bisa menggunakan hadis. Jadi begitu. Jadi kalau kita menafsirkan Al-Quran hanya dengan pemikiran kita sendiri, celaka. Apalagi menafsirkannya dengan hawa nafsu, dengan pikiran-pikiran seksual, lebih celaka lagi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya ingin bagikan. Apabila di video ini ada yang salah atau ada yang tidak tepat, keliru penyampaiannya, murni dari kebodohan saya atau kehilafan saya. Tetapi apabila ini benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.